Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Bagus sekali, tampaknya kau memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam urusan ini. Padahal awalnya aku ragu kau akan terlihat kikuk, ucap sang ratu sambil menyiringai dan ada tatapan merah dalam matanya. Sebenarnya aku tidak pandai dalam hal ini. Segala sesuatunya tidak menentu. Aku menghabiskan lebih sedikit waktu bersama dan lebih banyak berpisah dengan semua istriku. Kehidupan seperti ini bukanlah yang aku inginkan, ucap Xiaoyan dengan kesal. Pada saat ini dia berani mengutarakan pikirannya. Mungkin Xiaoyan sendiri juga gemar berkultivasi dan dapat dianggap bahwa kultivasi sebagai bagian dari hidupnya. Namun kini Xiaoyan berada di bawah tekanan yang luar biasa, yang mengharuskan dirinya berkembang dengan pesat, namun juga sulit untuk kembali ke kedamaian yang pernah dimilikinya. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin dan harus memikul tanggung jawab. Sementara kebanyakan orang akan kehilangan bintangnya setelah menjadi dewa dan meremehkan 7 emosi serta 6 keinginan di dunia, ucap sang ratu sambil tersenyum. Bahkan keberadaan sang makhluk tertinggi dahulu derajatnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Akan tetapi kau justru sebaliknya dalam hal ini, ucap sang ratu lagi dengan perlahan. Dalam kondisi apa keabadian akan lebih kuat daripada sifat fana? Apa perbedaan keduanya dan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Tanya Xiaoyan dengan nada yang serius. Apakah menurutmu akan lebih baik jika kita tidak membicarakan situasi ini sekarang? Ucap sang ratu sambil membuka mata besarnya yang indah. Pada saat ini dia memegangi wajah Xiaoyan dengan telapak tangannya. Dan sepertinya memang tidak pantas membicarakan banyak hal saat ini. Detik berikutnya, Xiaoyan tersenyum canggung dan mulai melanjutkan mimpi indahnya. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama di dalam mimpi yang indah, akhirnya Xiaoyan juga terbangun dari mimpinya. Pada saat ini terlihat sang ratu yang sedang duduk bersila memiliki wajah yang merah saat dia membuka matanya yang indah. Matanya seakan-akan tertarik. Dia benar-benar kehilangan rasionalitasnya, seolah-olah dia benar-benar ingin menerkam Xiaoyan. Sementara itu sikap Xiaoyan malah sebaliknya. Dia terus memejamkan matanya rapat-rapat seolah-olah jika dia membuka matanya saat ini, suasananya akan sedikit canggung. Maaf kalau aku telah mengambil waktu lebih lama, tapi aku hanya takut aku tidak punya kesempatan lagi di masa depan. Meskipun ini hanya mimpi, namun itu tidak meninggalkan penyesalan, gumam sang ratu dengan perlahan. Dan ketika menatap Xiaoyan yang masih terpejam, pikirannya perlahan kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini detak jantung Xiaoyan semakin cepat, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Lagi pula mimpi seperti itu sungguh menyenangkan lahir dan batin. Setelah beberapa saat, tiba-tiba batra yang dinaiki oleh sang ratu dan Xiaoyan mulai bergetar hebat. Merasakan guncangan ini, seketika Xiaoyan perlahan membuka matanya. Namun pada saat ini suasana tidak ada yang salah. Langkah terakhir adalah pergi ke alam dewa kuno, ucap sang ratu yang terus memandangi Xiaoyan. Sedari tadi wajah sang ratu mengungkapkan seolah tidak terjadi apa-apa dan dia bahkan bisa berkata dengan santai. Xiaoyan sendiri hanya mengangguk patuh seolah tidak terjadi apa-apa juga. Apakah kau ingin bertanya dalam keadaan apa seorang keabadian akan lebih kuat? Tanya sang ratu yang mencoba memecahkan kesunyian. Tampaknya setiap kali Xiaoyan hanya diam dan mengacungkan dirinya, sang ratu merasa kesal dan hampa. Bagaimana? Jelaskan kepadaku, ucap Xiaoyan sambil mengangkat kepalanya untuk menatap sang ratu. Ketika semua saudara-saudara meninggal, bintang akan menghilang sebesar 1 poin. Lalu pada saat teman dan saudara kandung meninggal satu demi satu, maka bintang-bintangnya akan memudar, ucap sang ratu dengan perlahan. Lalu ketika kekasih, istri atau anak pergi,
bintang pun ikut menghilang. Ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau sayangi dan ingin kau lindungi, seorang keabadian akan lebih kuat dari sifat fana dan kekuatan tersebut juga akan menyertai kepergiannya. Ucap sang ratu kembali dan Xiaoyan tiba-tiba terdiam setelah mendengar ini. Ternyata Xiaoyan baru mengetahui bahwa menjadi seorang keabadian itu sangat kejam. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun bisa lepas dari jalan pertumbuhan. Karena memang pertemuan akan dibarengi dengan perpisahan. Tepat setelah Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa selama dia pergi, sang ratu akan melindungi banyak makhluk di benua Daudi dan benua Dauki dengan segala cara. Faktanya dia pada dasarnya menjaga bintang-bintang berharga milik Xiaoyan. Tidak peduli apakah kau seorang pemimpin atau ratu, nyatanya seiring berjalannya waktu yang kekal, keabadian pasti akan menjadi lebih kuat dari sifat fana. Sungguh sangat sulit untuk mempertahankan niat awal ini, ucap sang ratu sambil menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu di sungai waktu yang sangat panjang, kau akan mengira seolah tidak ada habisnya. Namun nyatanya tidak. Ketika semua sanak saudara dan sahabat silih berganti pergi, kau sendiri sebenarnya sudah dianggap mati. Jadi tidak ada yang disebut keabadian sama sekali, ucap sang ratu kembali. Setelah mendengar ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah formasi teleportasi yang perlahan muncul. Lalu jika dirinya melihat kembali kisah hidupnya sendiri, sepertinya keadaan pikirannya telah mengalami perubahan. Yang mengejutkan sejenak dia berada di benua Daudi dan perubahan ini terjadi secara diam-diam. Bagi diriku, kematian kakak tertua, kakak kedua, dan ayahku merupakan kepergian yang paling menyakitkan. Dan jika melihat kembali ke masa lalu, sepertinya aku sudah menemukan bahwa tampaknya tidak ada lagi saudara-saudaraku di dunia ini, ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Pada saat ini dia yang tiba-tiba mengingat masa lalu. Sepertinya semuanya menjadi remang-remang dan dia hanya bisa menghela nafas berat. Manusia hanya hidup 100 tahun. Dan bagi mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengingat kembali kehidupan masa lampau. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tetapi tampaknya itu tidak terasa hampa bagi dirimu. Memang setiap cerita pasti akan memiliki akhir. Dan orang-orang akan mencapai akhir dari kehidupannya. Setiap buku juga memiliki halaman terakhir dan segala sesuatu mempunyai takdirnya sendiri, ucap sang ratu sambil berdiri dengan tangan di belakang dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setiap orang memiliki jawaban berbeda terhadap kehidupan. Benda-benda spiritual ini dapat memadatkan keinginan keabadianmu dan meninjau kembali kehidupanmu. Jadi jika kau tetap tekun dan maju, apa yang mendukungmu untuk menjadi seperti itu? Tanya sang ratu. Dan apa yang dia katakan sebenarnya telah memandu keinginan keabadian agar lebih mudah dan meningkatkan penglihatan. Namun menurutku tidak perlu terburu-buru bagimu untuk melakukan terobosan untuk hal semacam ini. Selain reputasinya sendiri, kau juga membutuhkan peluang tertentu. Dan itu akan datang dengan sendirinya, ucap sang ratu kembali. Sang ratu pun kemudian menambahkan bahwa dia khawatir Xiaoyan akan terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan dan menekankan hal semacam ini. Jelas sang ratu sangat tahu apa yang ada di dalam pikiran Xiaoyan. Dan sikap terburu-buru seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setelah mendengar ceramah dari sang ratu, selain mengangguk dengan patuh, Xiaoyan merasa bahwa seolah-olah apa yang dikatakan sang ratu adalah kebenaran. Dan setelah dirinya kembali ke dunia dewa kuno, sudah waktunya untuk membuat persiapan terakhir dan pergi. Tentunya pengalaman ini juga memperkuat gagasan Xiaoyan untuk meninggalkan dunia sensi. Keberadaan dunia Taisu telah merambah ke dunia sensi tanpa diketahui, dan kekuatannya berada di luar imajinasinya. Sang ratu sudah lama mengetahuinya sejak lama. Jadi dia mengusulkan kepada Xiaoyan untuk meninggalkan dunia sensi ini untuk berlatih dan terus meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi identitas Xiaoyan sudah terbongkar, sehingga dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik di kalangan dunia sensi. Tidak hanya pihak dunia Taisu, tapi juga ada ancaman lainnya yang pasti akan menargetkan Xiaoyan secara khusus.
Baik dunia Sensi maupun dunia Taisu, pihak keduanya masih berada dalam kegelapan. Bagi Xiaoyan sendiri, meskipun dia adalah reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi, namun kekuatan Xiaoyan masih jauh dari tingkat mampu menghancurkan diri sendiri. Dalam hal ini, Xiaoyan pasti akan mudah disergap oleh pihak musuh. Dan Sensi harus menggunakan banyak sumber daya untuk melindunginya. Dengan cara ini, keberadaan dunia Sensi akan terekspos terlebih dahulu dan akan sulit untuk melepaskannya. Jadi meninggalkan dunia Sensi untuk sementara waktu agar dapat berkultivasi dengan lancar sepertinya merupakan pilihan terbaik yang bisa Xiaoyan ambil. Pada saat ini ada lingkaran cahaya di sekeliling Bahtera, dan dengan bantuan formasi teleportasi ini, seluruh Bahtera pun terombang-ambing dengan kecepatan luar biasa. Dan itu tidak membahayakan. Tapi pada saat yang sama, formasi ini juga akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Pada saat ini Xiaoyan perlahan memperhatikan lingkaran formasi teleportasi yang sangat besar di sekelilingnya. Lalu pada saat mereka masuk ke dalamnya, seluruh Bahtera langsung terombang-ambing. Singkat cerita, keadaan Bahtera Xiaoyan menjadi stabil untuk sesaat. Dan tidak butuh waktu lama sebelum dia memasuki area milik dunia Dewa Kuno. Sebelum berangkat, Xiaoyan berencana pergi ke pohon suci dunia. Sekarang dia memiliki banyak bahan yang seharusnya bisa membuat penguasa Suannya selangkah lebih maju. Ngomong-ngomong, Xiaoyan juga ingin menggunakan pohon suci dunia hitam ini untuk melihat apakah monster raksasa dunia Taisu juga dapat digunakan. Tentu saja jangan berharap bahwa monster raksasa ini dapat digunakan oleh dunia Sensi dalam pertarungan nanti. Selain itu, Xiaoyan juga belum pernah melihat Longyan. Dia masih memiliki salah satu janji yang dipercayakan kepadanya dari sosok biru nomor 1. Dan itu adalah esensi darah, sisik, dan gigi Longyan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan memaksa naga kecil itu jika berbahaya bagi Longyan. Meskipun itu dipercayakan oleh si nomor 1. Xiaoyan akan mencari lagi dan tidak akan memintanya dari Longyan. Terlebih lagi bagi Xiaoyan, Longyan sudah seperti anaknya sendiri. Dia juga mengetahui perasaan mendalam Longyan kepadanya. Jadi setelah kembali, Xiaoyan masih ingin bertemu Longyan sebelum pergi. Seperti yang diperkirakan, jumlah orang di dunia Dewa Kuno masih bertambah. Sehingga untuk memasuki dunia Dewa Kuno juga akan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Namun seperti yang dikatakan Sang Ratu, tidak peduli seberapa ketat pemeriksaannya, itu tidak akan berpengaruh. Segalanya sudah seperti ini, dan semuanya berjalan sesuai aturan. Dalam situasi saat ini, dunia Sensi perlu merekrut lebih banyak orang yang sangat kuat. Di dunia Sensi yang begitu besar ini, apalagi merekrut mereka semua. Bahkan setengahnya saja sudah menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Ketika dunia Sensi menghadapi invasi, hanya 1% orang kuat di dunia Sensi yang keluar. Bukan hanya karena kampan yang luas, sehingga terlalu sulit untuk dikumpulkan. Tetapi juga karena setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda dan tidak semua orang bersedia berjuang demi dunia Sensi. Tidak semua pemikiran dapat berdiri pada taraf hidup dan mati bersama untuk dunia. Faktanya untuk dunia sebesar ini, tidak mungkin menyatukan 100% dari ribuan pemikiran. Padahal jika saja bisa dikumpulkan semuanya, sebenarnya itu sangat mengerikan. Ketika Jiang Mang menyerbu, bahkan tidak ada 1% orang kuat yang berdiri. Bahkan adanya situasi 1% dari dunia Sensi. Ini adalah hanya ketika sang makhluk tertinggi masih hidup. Dan akal serta kemampuan memerintahnya yang hebat. Barulah dunia Sensi menjadi begitu kuat. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dunia Sensi pada saat itu. Dan penjajah telah dikalahkan satu demi satu. Sebaliknya untuk dunia Taisu, mereka sudah merencanakan invasi ini selama ribuan tahun lamanya. Jika ini masalahnya, maka dunia Taisu itu tidak hanya dapat menembus dunia Sensi, tapi dunia lain juga harus berada dalam lingkup rencana mereka. Ratu, terima kasih banyak, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Hei, jangan bersikap sopan kepadaku. Kita sudah mengenal satu sama lain. Dan aku menghargaimu sebagaimana mestinya, ucap sang ratu sambil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Adapun Xiaoyan,
Dia tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya dan memilih untuk melarikan diri. Jelas jika Xiaoyan tetap bersama sang ratu, dia mungkin akan terus digoda. Meskipun tragedi sebelumnya hanyalah mimpi dan seperti hayalan, namun karena kekuatan jiwa kedua belah pihak sangat kuat, segala sesuatu yang terjadi malah terasa jelas dan nyata bagi keduanya. Pada saat ini ketika Xiaoyan berjalan di halaman kecil, dia mendengar tawa dan teriakan orang-orang. Seketika Xiaoyan berhenti sebentar untuk mendengarkan tawa yang familiar itu. Tidak ada senyuman di wajah Xiaoyan saat ini. Karena dia sangat bahagia sekaligus takut di saat yang bersamaan. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dia takut nafasnya menjadi kabur dan dia takut tidak mampu menahan tawa tersebut. Wah, Xiaoyan, kapan kau kembali? Mengapa kau tidak masuk? Ucap Xiaozan dengan keras. Tepat ketika Xiaoyan berhenti, dia terlihat oleh Xiaozan yang sedang lewat. Sosok yang terakhir memiliki senyum cerah di wajahnya dan menjadi lebih cerah setelah melihat Xiaoyan. Ya, aku telah kembali, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat ini dia menepuk bahu Xiaozan dan berjalan ke halaman bersamanya. Kini sekembalinya sang pemimpin tim Fearless, hal aman itu tampaknya sekali lagi diperluas. Sambil berjalan ke halaman, Xiaoyan sepertinya telah kembali ke rumah Xiao. Bukan karena bangunannya yang serupa di sini, tetapi wajah familiar yang membawa Xiaoyan kembali ke Xiao Mansion. Dengan kembalinya Xiaoyan, suasana halaman Xiao Mansion pun menjadi lebih ramai. Aroma anggur memenuhi setiap sudut ruangan, dan beragam makanan lezat membuat selera orang-orang semakin bersemangat. Makanan secara alami tidak berharga bagi dunia sensi. Sekarang itu digunakan sebagai sarana hiburan. Namun Xiaoyan masih bisa merasakan kenikmatan yang dibawa oleh makanan itu. Dalam hal ini, nampaknya hanya Xiaoyan yang dapat menikmati kenikmatan setelah berhenti berlatih. Akan tetapi Xiaoyan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Kini dia memiliki tugas yang berat dan jadwal yang sangat padat. Sehingga segala tindakan dan rencana harus dilakukan secepatnya. Setelah suasana cukup tenang, Xiaoyan meminta sang ratu untuk membantunya menghubungi Longyan. Lalu segera Xiaoyan dengan cepat memasang formasi teleportasi di Xiao Mansion. Dan setelah formasi itu selesai dibuat, dia segera pindah ke pohon suci dunia. Di pulau terpencil pohon suci dunia ini sudah lama terdiam. Mata pohon itu tertutup rapat seolah-olah sedang tertidur lelap. Namun seketika pada saat kemunculan formasi teleportasi yang tiba-tiba bersinar terang, pohon itu pun langsung membuka matanya. Dan setelah beberapa saat sosok Xiaoyan perlahan keluar dari formasi tersebut. Hahaha, aku pikir kau sudah melupakanku, ucap pohon suci dunia. Dia jelas merasa sangat bosan. Dan sangat sedikit orang yang datang ke tempatnya. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum untuk menanggapinya. Memang sudah lama sekali Xiaoyan tidak berkunjung ke tempat ini. Setelah berpergian selama beberapa saat, aku membawa banyak bahan-bahan yang bagus. Dan semuanya terdapat di dalam cincin penyimpanan. Ucap Xiaoyan sambil mengeluarkan semua bahan yang dia dapatkan selama periode petualangan ini. Dan menumpuknya di pulau kecil yang ternyata memakan banyak ruang. Detik berikutnya, daun pohon dunia itu pun berterbangan dan pohon tersebut dengan cepat memilah bahan apa saja yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dan menempatkannya dengan rapi di pulau itu. Untuk kali ini, kau memang menghasilkan banyak sekali material langka. Beberapa di antaranya tidak akan ada di dunia sensi ini. Misalnya ini masih merupakan aula bergabung dan itu hanya dapat berkembang jika aku mengingat dunia yang luas. Ada juga esensi dewa petir sebening kristal dan hujan darah. Ucap pohon suci itu dengan takjub. Ternyata ada banyak nama yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan sebelumnya. Jika itu bahan ramuan, Xiaoyan mungkin pernah mendengarnya. Tapi material-material yang aneh ini, Xiaoyan tidak mengetahui sebagian besar namanya. Dan belum melakukan penelitian apapun terhadapnya. Lagi pula, dengan adanya pohon suci dunia, dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk semua material ini. Segera Xiaoyan mengeluarkan penguasa suannya. Ini adalah senjata utama milik Xiaoyan.
dan itu telah diperkuat sejak lama oleh pohon dunia. Pohon suci, bisakah penguasa Suan ini terus diperkuat? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, penguasa Suan ini cukup kasar dalam penempaannya dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Aku rasa ada banyak material yang dibawa oleh Yang Mulia sekarang, dan itu sangat istimewa dan memungkinkan senjata tersebut memiliki kemampuan yang lain. Ucap pohon suci dunia dengan perlahan. Oh, apakah benar penguasa Suanku ini bisa memiliki kemampuan lain? Tanya Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Aku akan melakukan peningkatan dasar sekarang, dan mungkin ada perubahan terhadap detailnya. Tetapi kau dapat yakin bahwa perubahan tersebut hanya akan membuat penguasa Suan ini lebih mapan dan halus. Ucap pohon suci dunia. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan mengangguk patuh dan menatap pohon suci itu dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, kemudian terlihat cabang-cabang pohon suci dunia yang tak terhitung jumlahnya melambai-lambai. Setelah memilih beberapa bahan, semua bahannya pun ditelan olehnya. Lalu ketika semua bahan tersebut dimuntahkan kembali, bahan-bahan itu telah dipadatkan menjadi apa yang diperlukan untuk penempaan. Dan mereka terus-menerus melekat pada penguasa Suan Xiaoyan. Akan tetapi, kelap-kelip cahaya pada penguasa Suan ini tidak bertahan lama. Dan senjata yang diperkuat itu pun terhenti di udara. Tapi ada yang berbeda pada penampilannya. Yang terlihat di sana garis-garis pada seluruh tubuh penguasa Suan telah berubah dan menjadi satu titik lebih rumit dari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Maafin Mihu baru upload. Sampai jumpa.